Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita merenungkan tema untuk sabda Allah yang kita dengarkan pada kesempatan perayaan Ekaristi ini. Apa misi kita sebagai orang Kristiani? Saya mulai dengan pertanyaan sederhana. Bapak Ibu di sini yang ada yang sudah berkeluarga ya? Ada? Wah, pasti banyak ya. Punya anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Wah, kalau 5 banyak sekali katanya ya. Padahal saya sudah berkali-kali bilang ya, teknologi 3G, 4G, sekarang 5G. Anak masa 2G. Karena hidup kita ini tidak lama lagi sekarat ya. Kalau tidak ada lagi orang muda. Ya, karena orang muda itu masa depan gereja. Lebih banyak lansia. Lansia itu masa depan surga. Saya termasuk kategori menjelang ya. Orang muda itu punya masa depan, maka orang tua berharap anaknya punya cita-cita. Ya. Apakah Bapak Ibu tahu persis anaknya akan jadi apa? Ada yang tahu? Itulah misteri. Apalagi anaknya laki-laki akan jadi mister. Ya. Misterius. Ya. Bahkan kalau seorang anak ditanya, kau mau jadi apa nak? Langsung bilang, mau kak jadi pastor. Waktu kecil jadi pastor. Besar setengah pastor. Setelah jadi misdinar, kabur. Saya berkali-kali saya dengar itu ya. Kemudian ada merenungkan ini, saya ingat seorang bapak yang kemudian menjadi dokter. Itu salah satu dokter yang memberikan advice dan konsul kesehatan kepada saya. Kemudian saya tanya, kenapa kok dokter bisa masuk fakultas kedokteran, kemudian menjadi seorang dokter? Dia bilang, pastor, dulu itu karena rumahku dekat seminari, ya ini dia di paroki Mariso. Kemudian dia rajin ke seminari. Bahkan pokoknya selesai pulang sekolah ke seminari. Sabtu dan Minggu ke seminari. Ada pastor yang menjadi pastor favoritnya. Sampai bapaknya bilang, nak, kau menjadi pastor kah? Bilang, tidak Ji. Bilang, kenapa kau di seminari terus? Bilang, ku suka Ji. Akhirnya bapaknya bilang, kalau begitu kau bawa kasur dan bantalmu. Karena bapaknya mengarahkan dia untuk jadi dokter, karena bapaknya dokter. Tapi dia bilang, saya tertarik waktu itu menjadi pastor. Tapi bapakku bilang, tidak, kau jadi dokter. Jadi pastor tidak ada uangnya. Akhirnya dia bilang, tidak, kulihat pastor itu biar tidak ada uangnya senang tonji. Tidak ada istrinya, bahagia juga. Pokoknya dia berargumentasi dengan bapaknya. Akhirnya tamat SMA, karena bapaknya bilang, kau mesti tes fakultas kedokteran. Dalam tanda petik dia bilang dengan terpaksa saya tes. Karena kalau tidak, saya tidak dibiayai nanti kuliah. Akhirnya dia tes, lulus. Karena lulus bapaknya senang, dia setengah senang. Karena cita-citanya bukan menjadi dokter, tapi dia bilang ya, bapak yang akan bayar, jadi saya kuliah dengan baik. Dalam perjalanan waktulah kemudian baru dia menyadari memang panggilannya untuk menjadi dokter. Setelah diwisuda dia merasa, ini ternyata panggilanku. Melayani banyak orang, bahkan orang sakit. Bedanya kalau jadi pastor mengurusi hal rohani. Saya jadi dokter mengurusi jasmaninya orang yang sakit. Kemudian baru dia menyadari, ternyata ini misi yang Tuhan beri. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap anak yang lahir termasuk kita itu punya misi. Dan jalannya itu yang kadang tidak selalu mulus. Saya sudah bersharing berkali-kali, saya tidak pernah membayangkan masuk seminari. Bahkan ketika SMP kelas 3 itu ditanya jadi apa, sudah jelas. Saya mau jadi tentara, berpakaian loreng. Dan saya serius memang menyiapkan diri untuk tes masuk SMA Taruna di Magelang.
dari kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Di sela-sela itulah ada pastor yang membawakan tes masuk seminari. Iseng-iseng. Ternyata yang serius saya tekuni, persiapkan sudah dari kelas 2 SMP saya lari pagi supaya tingginya tidak semampai, ya. Masa tentaranya cebol, ya. Tapi jalan Tuhan berbeda. Tes terakhir saya tidak lulus. Akhirnya saya cek tes saya seminari, malah lulus. Maka saya punya teman setelah itu tanya saya, kau masuk kemana? Saya bilang, saya mau masuk seminari di Makassar. Teman-teman saya kalau bukan Muslim, Hindu. Karena saya sendiri Katolik di kelas. Mereka tanya, masuk seminari? Sejak kapan kalau jago menari? Saya bilang, mau bilang apa? Dia calon mau jadi pastor, bilang, kok tidak kawin nanti itu? Lebih pusing lagi menjelaskan. Itulah jalan panggilan hidup kita. Ada misi di balik sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Dan Yohanes hari ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Apa misi kita sebagai orang Kristiani? Menyandang nama Kristen. Itu sejak di Antioquia, kalau tidak salah di geografi sekarang itu wilayah itu masuk wilayah Syria. Sejak disitulah untuk pertama kali para pengikut Kristus disebut Kristen. Kemudian orang Arab mengenalnya Yesus orang Nazaret. Maka yang berlatar belakang budaya Arab akan menyebutnya bukan orang Kristen Nasrani, tapi orang Nasrani, pengikut orang Nazaret. Kalau dalam bahasa Inggris disebut Nazorian, orang Nazaret, pengikut orang Nazaret itulah orang Nasrani. Siapa yang diikuti? Yesus. Yohanes diutus dengan misi untuk memperkenalkan siapa? Yesus. Maka hari ini dalam Injil kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes ketika melihat Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini misi Yohanes. Memproklamasikan, mewartakan siapa Yesus. Dialah anak domba Allah. Ini misi. Waktu lahir, Yohanes lahir, orang-orang sekitarnya bertanya, akan menjadi apakah anak ini nanti? Mereka tidak mengerti. Ternyata setelah dewasa, Yohanes menjadi orang yang menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Bahkan memperkenalkan, menunjukkan bahkan kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah. Dan akhirnya banyak orang mengenal siapa Yesus. Dan Yohanes sendiri memberi kesaksian, sudah melihat Roh Allah turun dalam rupa burung merpati dan hinggap di atas Yesus. Dan dia bersaksi, dia inilah putra Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristiani kita punya misi untuk mewartakan siapa Yesus. Lewat perkataan, pewartaan, pengajaran seperti yang saya lakukan atau para pewarta lainnya. Bahkan juga lewat kesaksian hidup kita. Lewat keseharian kita. Dimanapun kita berada, kita diajak untuk menjadi seorang misionaris. Mewartakan Kristus sebagai anak domba Allah. Dan dalam Ekaristi, pada bagian mana kita mendengarkan inilah anak domba Allah? Nah, pada saat elevasi sebelum komuni. Ini perkataan Yohanes yang sudah diinstitusikan, diintegrasikan menjadi bagian dari perayaan Ekaristi. Inilah anak domba Allah. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, mau berkeluarga, hidup selibat, jadi biaran-biarawati, jadi guru, jadi dokter, jadi pengusaha, ingat kita punya misi. Memperkenalkan Yesus kepada orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang saya katakan tadi, dulu di kelas, saya seorang diri Katolik di SMP. Bahkan waktu itu tempat duduk diacak pakai lot.
tidak bisa memilih teman. Tiba-tiba di samping saya dapat tempat duduk teman saya cewek. Ya. Waktu itu saya sudah mulai tes seminari, saya bilang, wah ini bisa jadi godaan untuk saya juga ini. Apalagi yang duduk di samping saya ini termasuk bidadari di kelas. Tapi itu bagian dari misi. Diuji apakah yang bersangkutan setia pada misi ini. Maka dimanapun kita berada, kita diberi juga ujian untuk melaksanakan misi ini. Apakah kita konsisten sebagai orang Kristiani? Contoh konkret yang selalu saya ungkapkan, kita ini sebagai orang Katolik paling mudah dikenal dengan identitas kita pakai salib. Sebelum makan buat tanda salib. Ya. Tapi kalau dalam gereja lebih besar tanda salibnya. Kalau sudah di tempat umum, diskon 50%. Ya. Begitu lebih jauh, lebih kecil lagi. Begini saja. Tuhan tahu, Ji. Begitu banyak orang yang kerubungi kita, dalam hati mau saja. Bagaimana kita memperkenalkan Yesus yang kita yakini sebagai juru selamat, anak domba Allah yang menyelamatkan kita, kalau kita sendiri tidak punya relasi yang intens? Maka hari ini kita diajak seperti Santo Paulus, sebelumnya dia adalah penganiaya jemaat, tetapi kemudian ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus. Ya, persis Syria sekarang itu, ibu kota Damaskus, ke Damsyik. Ya. Dia ditangkap oleh Tuhan menjadi rasul besar. Dan nanti kalau yang ada ziarah ke Roma bisa melihat Basilika Santo Paulus. Dia bahkan rela dipenjara, diadili karena mewartakan Kristus. Maka dengan bangga dia menyebut, aku dipilih menjadi rasul Kristus. Bukan karena kehebatanku, tapi karena karunia dan misi yang Tuhan percayakan. Maka dengan segala kelemahan kita, mari kita mengambil bagian dalam misi gereja. Di tengah dunia ini dan juga di tengah gereja. Ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, saya ini kan umat biasa, tidak ada tugasku di mana dan di mana. Ya. Tapi mari kita mengambil bagian di rukun, tugas sederhana. Tidak perlu langsung jadi ketua rukun, angkat-angkat kursi dulu. Ya. Kalau hujan, carikan orang payung. Ini sederhana. Orang Kristiani itu dikenal mulai dengan pelayanan yang sederhana. Kemudian ikut partisipasi, ada pendalaman iman, pendampingan anak-anak. Di Toraja itu hari waktu saya menjadi frater, saya menarik orang tua melalui anak-anaknya. Saya ajar anak-anaknya tiap Rabu dan Jumat. Ada yang jadi misdinar, ada yang menyanyi. Ya. Akhirnya pelan-pelan orang tuanya antar datang. Karena anaknya tidak mau ditinggalkan, mamanya tinggal. Ya. Mulai kegiatan gereja. Hal sederhana kita bisa lakukan untuk mengambil bagian dalam misi Tuhan. Tidak perlu langsung mengatakan harus jadi ini, jadi itu, baru saya mengambil bagian dalam misi gereja. Lakukan hal kecil dengan kasih yang besar. Ini menjadi bentuk partisipasi kita dalam misi gereja, dalam misi memperkenalkan siapa Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menyelamatkan kita, menghapus dosa kita, dosa umat manusia. Siap jadi misionaris? Itulah misi sebagai orang Kristiani. Tuhan memberkati kita sekalian.